Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat ya. Kali ini kita akan belajar materi IPA untuk kelas 7 yaitu suhu dan pemuaian. Jangan lupa siapkan alat tulisnya untuk mencatat ya. Dan jika kakak bicara terlalu cepat, kalian bisa gunakan fitur playback speed yang ada di pojok kanan atas. Dan pilihlah kecepatan yang kalian inginkan. Sebelum kakak-kakak di sini jelasin materi, perkenalkan dulu. Saya Aina Salsabila, NIM 2003 065 4032, Pendidikan Sains B, dan partner saya. Perkenalkan, nama saya Umi Masufah Hanim dengan NIM 20030654043 dari kelas PSB. Pernahkah kalian melihat seorang ibu yang meletakkan termometer ke ketiak anak yang sakit? Kenapa hal itu dilakukan? Dan apa sih itu termometer? Termometer adalah alat untuk mengukur suhu. Jadi, seorang ibu menggunakan termometer pada ketiak anak yang sakit untuk mengetahui suhu tubuh anak. Oh ya, sebelum ini, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan suhu? Jadi, suhu itu merupakan tingkat panas dan dinginnya sesuatu, dan alat untuk mengukur suhu ini disebut dengan termometer. Nah, termometer ini ada berbagai macam, yaitu ada termometer suhu air, termometer suhu tubuh, termometer suhu ruangan, dan lainnya. Sementara berdasarkan bahannya, termometer dibagi menjadi termometer raksa dan termometer alkohol. Ini merupakan perbedaan dari kedua termometer tersebut. Keuntungan termometer raksa mudah dilihat karena warnanya mengkilap, daerah ukurannya sangat luas yaitu antara min 39 derajat Celcius sampai 337 derajat Celcius. Penghantar yang baik dan merupakan kalor jenis kecil. Sedangkan kekurangannya termasuk zat beracun, tidak dapat mengukur suhu yang lebih dari min 40 derajat Celcius, harganya yang mahal. Sedangkan keuntungan termometer alkohol, daerah ukurannya sangat luas yaitu antara min 114 derajat Celcius sampai 78 derajat Celcius. Penghantar yang baik dan merupakan kalor jenis kecil. Sedangkan kekurangannya titik didih rendah yaitu 78 derajat Celcius, tidak berwarna, susah untuk dilihat, membasahi dinding kaca. Ada beberapa jenis termometer. Yang pertama yaitu termometer klinis yang digunakan untuk mengukur suhu badan. Termometer ini umumnya dibuat dengan skala 35 derajat sampai 42 derajat Celcius sesuai dengan suhu tubuh manusia. Yang kedua termometer ruang. Sesuai dengan namanya, termometer ini digunakan untuk mengukur suhu pada suatu ruangan. Skala pada termometer ini umumnya min 50 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius. Ukuran termometer suhu ruang jauh lebih besar dibandingkan termometer klinis. Yang ketiga, termometer maksimum minimum yang diperkenalkan pertama kali oleh James Bellamy pada abad ke-18, khusus dipakai untuk mencatat suhu tertinggi dan terendah di suatu tempat dalam suatu hari. Beberapa jenis skala termometer. Yang pertama ada Celsius yang ditetapkan oleh fisikawan Swedia bernama Andreas Celsius dengan satuan yang digunakan disebut dengan Celsius yang dilambangkan dengan huruf C. Yang kedua yaitu Fahrenheit yang dikenalkan oleh seorang fisikawan berkebangsaan Jerman yaitu Gabriel Daniel Fahrenheit. Satuannya adalah Fahrenheit yang dilambangkan dengan huruf F. Yang ketiga yaitu Reaumur yang ditetapkan oleh fisikawan bernama Rein Antoine Foucault de Reaumur yang berkebangsaan Eropa. Yang keempat yaitu Kelvin yang ditetapkan oleh William Thomas Thomson Kelvin, ilmuwan berkebangsaan Inggris. Berbeda dengan yang lain, skala ini dibuat berdasarkan batasan energi kinetik yang dimiliki oleh benda. Nah, setiap skala tersebut memiliki satuan hitung atau skala tetap. Dengan skala tersebut kita bisa mengubah Fahrenheit ke Reaumur dan seterusnya. Berikut ini merupakan skala titik beku dan titik didih masing-masing satuan. Celsius, titik bekunya 0 derajat Celcius dan titik didihnya 100 derajat Celcius. Fahrenheit, titik bekunya 32 derajat Fahrenheit dan titik didihnya 212 derajat Fahrenheit. Kelvin, titik bekunya 273 Kelvin dan titik didihnya 373 Kelvin. Reaumur, titik bekunya 0 derajat Reaumur dan titik didihnya 80 derajat Reaumur.
Dari titik didih dan titik beku, keempat skala tersebut, kita bisa membuat skala untuk menghitung perubahan satuannya. Ini merupakan tabel konversi untuk mengubah satuan satu ke satuan yang lainnya. Untuk mengubah Reaumur ke Celsius, kita menggunakan skala 5/4 dikali suhu Reaumur. Untuk mengubah Fahrenheit ke Celsius, kita menggunakan skala 5/4 dikalikan suhu Fahrenheit dikurangi 32. Untuk mengubah Kelvin ke Celsius, kita menggunakan suhu Kelvin dikurangin 273. Untuk mengubah Celsius ke Reaumur, kita menggunakan skala 4/5 dikalikan suhu Celsius. Untuk mengubah Fahrenheit ke Reaumur, kita menggunakan skala 4/9 dikalikan dalam kurung suhu Fahrenheit dikurangin 32. Untuk mengubah Kelvin ke Reaumur, kita menggunakan skala 4/5 dikalikan suhu Kelvin dikurangin 273. Untuk mengubah Celsius ke Fahrenheit, kita menggunakan skala 9/5 dikalikan suhu Celsius ditambah 32. Untuk mengubah Reaumur ke Fahrenheit, kita menggunakan skala 9/4 dikalikan suhu Reaumur ditambah 32. Untuk mengubah Kelvin ke Fahrenheit, kita menggunakan skala 9/5 dikalikan suhu Kelvin dikurangin 459,4. Untuk mengubah Celsius ke Kelvin, kita menggunakan suhu Celsius ditambah 273. Untuk mengubah Reaumur ke Kelvin, kita menggunakan skala 5/4 dikalikan suhu Reaumur ditambah 273. Untuk mengubah Fahrenheit ke Kelvin, kita menggunakan skala 5/9 dikalikan dalam kurung suhu Fahrenheit ditambah 459,4. Nah, sekarang mari kita coba untuk mengerjakan contoh soal skala suhu. Sebuah termometer X telah ditera dengan termometer Celsius didapat 40 derajat Celsius sama dengan 80 derajat X dan 20 derajat Celsius sama dengan 50 derajat X. Jika suhu sebuah benda 80 derajat Celsius, maka berapa derajat X suhu benda tersebut? Penyelesaian. Diketahui 40 derajat Celsius sama dengan 80 derajat X, 20 derajat Celsius sama dengan 50 derajat X. Yang ditanya 80 derajat Celsius sama dengan bla 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 derajat X. Yang pertama, 80 min 40 per 80 min 20 sama dengan TX min 80 per TX min 50. 40 per 60 sama dengan TX min 80 per TX min 50. 4 dikalikan dalam kurung TX min 50 sama dengan 6 dalam kurung TX min 80. 4 TX min 200 sama dengan 6 TX min 480. 2 TX sama dengan 280, TX sama dengan 140. Jadi 80 derajat Celsius sama dengan 140 derajat X. Pemuaian. Pernah nggak sih kalian mengamati suatu benda kalau diberi perubahan suhu akan mengalami pemuaian? Oke, emang nggak terlihat dengan jelas karena pemuaian benda tersebut sangatlah kecil dibanding dengan ukuran semula. Tapi pemuaian itu emang benar-benar terjadi. Ingin tahu lebih lengkap? Yuk simak ulasan berikut ini. Apa sih pemuaian itu? Pemuaian merupakan bertambahnya ukuran benda yang terjadi karena adanya kenaikan suhu. Pemuaian sendiri dibagi menjadi 3, yaitu pemuaian zat cair, pemuaian zat padat, dan pemuaian zat gas. Pemuaian panas, yaitu perubahan suatu benda yang bisa jadi bertambah panjang, lebar, luas, atau volume dikarenakan panas. Pemuaian tiap benda berbeda tergantung suhu dan koefisien muai benda. Jenis-jenis pemuaian. Pemuaian zat padat terjadi pada benda padat seperti rel kereta api, kabel listrik, dan kaca jendela. Padat sendiri dibagi menjadi 3. A. Pemuaian panjang. Pemuaian panjang adalah bertambahnya ukuran panjang suatu benda karena menerima kalor, seperti yang terjadi pada kabel listrik. Rumus persamaannya adalah delta L sama dengan L0 kali alfa kali delta T. Delta L pertambahan panjang, L0 panjang awal, alfa koefisien muai panjang, delta T perbedaan suhu akhir dan awal. B. Pemuaian luas.
Pemuaian luas adalah pertambahan ukuran luas suatu benda karena menerima kalor. Pemuaian luas ini terjadi pada lempeng. Rumus pemuaian luas adalah A sama dengan A0 buka kurung 1 plus beta delta T tutup kurung. A luas akhir, A0 luas mula-mula, beta koefisien muai luas zat, delta T kenaikan pada suhu. C. Pemuaian volume. Pemuaian volume adalah pertambahan ukuran volume suatu benda karena menerima kalor. Pemuaian volume biasanya terjadi pada balok. Rumus persamaannya, delta V sama dengan V0 gamma delta T. V sama dengan delta V plus V0. V sama dengan V0 buka kurung 1 plus gamma delta T tutup kurung. V volume akhir, delta V pertambahan volume, V0 volume awal, gamma koefisien muai volume. Pemuaian zat cair. Pemuaian zat cair tidak melibatkan muai panjang dan juga muai luas, tetapi hanya dikenal dengan muai ruang atau volume saja. Jadi, semakin tinggi suhu yang diberikan pada zat cair, maka akan semakin besar juga muai volumenya. Pemuaian zat cair, masing-masing jenis zat cair berbeda-beda. Akibatnya, walaupun mula-mula volume zat cair sama, tetapi setelah dipanaskan volumenya jadi berbeda-beda. Pemuaian zat gas. Pemuaian zat gas mengalami pemuaian saat suhunya bertambah dan akan mengalami penyusutan kalau suhunya menurun. Pemuaian zat gas tidak memiliki muai panjang dan juga muai luas, tetapi hanya memiliki muai volume gas. Pemuaian zat gas terjadi pada mobil yang sedang berjalan dan tiba-tiba bannya mobil tersebut meletus. Ban tersebut meletus karena terjadi pemuaian udara. Pemuaian terjadi karena kenaikan suhu udara di ban akibat dari gesekan roda dengan aspal. Soal pemuaian pada suhu 50 derajat panjang kuningan 1000 cm bila koefisien muai panjang kuningan 0,000019 per derajat, maka pada 75 derajat panjangnya bertambah titik-titik. Diketahui L0 sama dengan 1000 cm, alfa sama dengan 0,000019 per derajat, delta T sama dengan 75 minus 50 sama dengan 25 derajat. Ditanya delta L. Jawab delta L sama dengan L0 kali alfa kali delta T sama dengan 1000 kali 0,000019 kali 25. Jadi jawabannya 0,475 cm. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dicatat ya, pahami berulang-ulang, lalu coba berbagai macam soal agar kalian paham dalam bab ini. Tetap jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol pemerintah. Semangat belajarnya!